Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan kelahiran seni dan arsitektur Islam pada masa dinasti Umayyah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa-siapa saja kelompok kami. Saya Putri dan teman saya Aminah Rahmayani, Syafira Wahyuni, Amira Pudla, Iqbal Al-Faruqi, dan Jarifa Arwah. Arsitektur Islam merupakan salah satu bentuk integrasi budaya manusia dan proses melayani diri sendiri oleh Tuhan, hidup selaras dengan hubungan antar manusia, lingkungan, dan penciptanya. Arsitektur Islam mulai berkembang pada era dinasti-dinasti Islam dengan menempatkan perpaduan elemen prinsip arsitektur yang unik dan khas dari 4 peradaban, yaitu peradaban Mesir, Persia, Roma, dan Bizantium. Elemen arsitektur tersebut sepenuhnya tertuang pada ke-10 situs arsitektur Islam paling menakjubkan di dunia. Selanjutnya, dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah khalifah pertama setelah era Khurafah Rasyidin dan sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari salah satu sahabat Nabi Muhammad, Umayyah bin Abbasiyah Syam, atau Umayyah bin Abbas Syam, atau Muayyah bin Abu Sufyan alias Muayyah, yang kemudian menjadi khalifah dan memimpin pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafa Rasyidin yang mulai pada tahun 41 Hijriah sampai 661 Masehi. Dinasti Umayyah yang berpusat di Maskus mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa Tahkim pada Perang Siffin. Perang yang dimaksud untuk menuntut balasan atas kematian Khalifah Utsman bin Affan itu semula akan dimenangkan oleh pihak Ali untuk kembali pada hukum Allah. Selama pemerintahan dinasti Umayyah, kerajaan Islam berhasil memperluas wilayahnya ke perbatasan terjauh, dari Samudra Atlantis dan Pyrenees sampai ke perbatasan Indus dan Cina. Sejak era klasik, ekspansi semacam ini hampir tak tertandingi dan tidak dilampaui oleh kerajaan Inggris dan Rusia hingga zaman modern. Selama masa kerajaan itu, ada penaklukan Transoksiana, penaklukan kembali dan kontrol keamanan Afrika Utara, dan penaklukan Eropa atau upaya besar yang dilakukan oleh orang Arab, yaitu penaklukan Spanyol. Selama pemerintahan dinasti Umayyah, ada beberapa wilayah yang terbentang luas dibagi menjadi beberapa provinsi. Yang pertama, Suriah sampai Palestina, Khufan dan Irak, Basahara, Persia, Sijastan, Khorasan, Barim, Oman, Nejd, Yammah. Yang keempat, Armenia. Yang kelima, Hijaz. Yang keenam, Karaman dan wilayah perbatasan India. Yang ketujuh, Mesir. Yang kedelapan, Afrika Kecil. Yang kesembilan, Yaman dan kawasan Arab Selatan. Berikut adalah raja-raja yang memimpin Bani Umayyah. Yang pertama,
Muawiyah bin Abi Sufyan yang memerintah pada tahun 661 sampai 681 Masehi. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah yang memerintah pada tahun 681 sampai 683 Masehi. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid yang memerintah pada tahun 683 sampai 684. Yang kelima, yang keempat, Marwan bin Al-Hakam memerintah pada tahun 684 sampai 685. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan yang memerintah pada tahun 685 sampai 705. Selanjutnya, Al-Walid bin Abdul Malik memerintah pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Selanjutnya, Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 715 sampai 717 Masehi. Selanjutnya, Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik memerintah pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Selanjutnya, Masyam bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Selanjutnya, Walid bin Yazid yang memerintah pada tahun 743 sampai 744 Masehi. Selanjutnya, Yazid bin Walid atau Yazid ketiga yang memerintah pada tahun 744 Masehi. Selanjutnya, Ibrahim bin Malik yang memerintah pada tahun 744 Masehi. Selanjutnya, Marwan bin Muhammad yang memerintah pada tahun 746 sampai 750 Masehi. Selanjutnya, lahirnya seni arsitektur masa dinasti Umayyah. Sejak zaman Umayyah, pengembangan sistem dimulai secara sistematis. Arsitek terkenal saat itu adalah Al-Walid. Dia adalah putra dari Khalifah Abdul Al-Malik. Ia memiliki bakat dan potensi yang luar biasa di bidang arsitektur. Sejak ia masih kecil, dia terus mengejar bakat sampai dia mewarisi tahta khalifah. Sejak dinasti Umayyah berkuasa, kemajuan umat Islam di bidang sains dan arsitektur dimulai. Dinasti Umayyah mengembangkan pola arsitektur khusus pada bangunan dan tempat penting lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Lahirnya seni arsitektur masa dinasti Umayyah. Seni berupa pada zaman Umayyah banyak dipengaruhi oleh kesenian Bizantium sebagai akibat dipindahnya pusat pemerintahan Islam dari Makkah ke Syria. Seni rupa ini banyak memperlihatkan ciri khas Kristen awal, yaitu bentuk-bentuk basilika dan menara. Seni rupa yang berkembang pada zaman Bani Umayyah hanyalah seni ukir dan seni pahat, sama halnya dengan permulaan. Seni ukir yang berkembang pesat pada saat itu ialah penggunaan khat Arab atau kaligrafi. Salah satu masjid yang dibangun pada masa itu ialah Masjid Kubah Batu atau Kubah Al-Sakhah di Yerusalem. Masjid ini didirikan pada zaman Khalifah Abdul Malik. Ini ditunjukkan sebagai pengingat tempat naiknya Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj. 3. Selanjutnya, bangunan-bangunan yang ada pada masa dinasti Bani Umayyah. 1. Masjid Kubah Al-Sakhah. Masjid ini terletak di Yerusalem, Palestina. Kubah batu atau yang disebut Kubah As-Sakhah tersebut dibangun pada masa Umayyah antara tahun 691 dan 715 Masehi. Yang menarik dan istimewa di sana adalah terdapat pijakan Nabi Muhammad SAW.
dalam perjalanan Isra Mi'raj. Bagi umat Yahudi, batu itu disebut sebagai tempat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ishak. Struktur bangunan Dome of the Rock mengambil tradisi arsitektur Bizantium pada abad ke-7. Kubah batu tersebut memiliki diameter sekitar 65 kaki atau 20 meter. Di bawah kubah terdapat batu yang diyakini sebagai pijakan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Di samping ini adalah gambar pijakan Nabi Muhammad SAW. Bentuk kubah yang menawan menjadikan Dome of the Rock sebagai pelopor penggunaan kubah berbentuk setengah bola. Selain itu, Dome of the Rock menjadi salah satu bangunan dengan kubah terindah di dunia. Contohnya dapat dilihat seperti di atas ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bangunan selanjutnya adalah Qusair Amrah. Qusair Amrah ini ditemukan kembali pada tahun 1898 oleh orientalis Ceko Alois Musil. Istana kecil ini dia dibangun pada masa pemerintahan Khalifah I pada tahun 712 sampai 715 Masehi. Setelah ditemukan bangunan utama yang masih ada adalah ruang singgasana persegi, ruang pertemuan, dan kamar mandi. Hiasan-hiasan yang terletak di bangunan ini sangatlah indah dengan lukisan, ukiran, dan diwarnai dengan metode dari masa klasik Yunani Romawi. Ini merupakan bagian dari upaya para penguasa Umayyah untuk menyejajarkan diri mereka dengan para penguasa dan kekaisaran lain pada masa itu. Bangunan yang ketiga ada Istana Khidmat Al-Mafjar. Istana gurun lain yang dibangun oleh penguasa Umayyah berada di Khirbat Al-Mafjar di lembah Yordania dekat Yeriko, Palestina. Bangunan dengan dinding pelindung ini dibangun oleh Khalifah Hisham pada tahun 743 Masehi dan terbentuk istana 2 lantai, masjid, kamar mandi, berkubah besar dengan ruang pertemuan, dan air mancur di tengah halaman besar. Lantai kamar mandi pada bangunan ini terbuat dari tidak kurang 39 panel mosaik bersambung dan didekorasi dengan pola geometris. Ini adalah mosaik tanah terbesar yang masih ada di dunia. Panel mosaik lain yang mengesankan terletak di aula konferensi. Mosaik ini menggambarkan seekor singa yang sedang menyerang gazelle atau yang sering disebut rusa gurun. Kemudian bangunan selanjutnya ada Istana Qasr Al-Khair Al-Sharqi. Qasr Al-Khair Al-Sharqi berdiri sekitar 97 km di timur laut Palmyra dan 64 km di selatan Rusafa. Awalnya dibangun 729 di bawah Khalifah Hisham untuk digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kekhalifahan Umayyah. Namun setelah penurunan otoritas regional mereka, situs tersebut diserap dan dihias oleh Abbasiyah di bawah Khalifah Harun ar-Rasyid dan tetap berfungsi sampai abad ke-14. Pada slide ini bisa kita lihat bangunan Istana Qasr Al-Khair Al-Sharqi dan juga terdapat denahnya. Bangunan yang kelima adalah Istana Qasr Al-Khair Al-Gharbi, yaitu terletak 80 km ke arah barat daya Palmyra pada Damsyik Jalan Raya. Istana ini adalah istana berkembar di Qasr Al-Khair Al-Sharqi, dibina oleh Umayyah Khalifah Hisham ibnu
Abdul al-Malik pada tahun 727 Masehi. Kas al-Khair al-Gharbi adalah salah satu daripada sebilangan besar istana padang pasir di wilayah Syria atau Jordan. Istana ini pada awalnya terdiri dari kompleks istana, rumah mandi, bangunan perindustrian untuk pengeluaran minyak zaitun, taman berair, dan bangunan cair yang dicadangkan oleh para sarjana sebagai karavanserai. Bisa kita lihat bangunannya, dan juga terdapat denah bangunannya sendiri yang berbentuk persegi. Selanjutnya, Masjid Umayyah. Sebelum menjadi sebuah masjid, Masjid Umayyah adalah sebuah gereja yang dibangun pada masa Romawi. Sebelum menjadi gereja, bangunan ini merupakan tempat pemujaan bangsa Yunani yang dibangun sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Pada masa keemasan pemerintahan Islam, Masjid Umayyah menjadi pusat kegiatan umat Islam. Pada tahun 461 Hijriah, masjid ini terbakar. Bangunan masjid kemudian diganti sehingga berbentuk berbeda dengan bentuknya semula. Bentuk bangunan mengikuti model masjid biasa, dilengkapi 4 buah mihrab, 3 buah kubah, 3 menara yang menjulang ke langit, 3 buah saumaah, dan 4 buah gapura. Berikut bisa dilihat bagian dalam masjid yang sekarang, dan mihrab masjid, dan halaman Masjid Umayyah. Pembangunan Masjid Umayyah menggunakan marmer dan batu pualam. Bagian atas dinding masjid, baik dinding luar maupun dalam, berlapis marmer. Seluruh tiangnya adalah berasal dari batu pualam murni. Di bagian atas tiang dibentuk ornamen hiasan bunga, sedangkan bagian bawah tiang masjid bergambar hiasan tangkap pepohonan. Lantai masjid terbuat dari bahan marmer. Pantulan sinar matahari dari lantai masjid mampu menyilaukan mata yang memandangnya. Cukup sekedar ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.